it? How could I feel far away? Did I know you at all? How am I supposed to do when no one cares about me? I have to going on. Little bird, come to me. Stay with me. I never want you to go outside. Little bird, come home to me. I already tied out, walked together in Central Park. Did I miss you at all? Little bird, come to me. Stay with me. I never want you to go outside. Little bird, come to me. Stay with me. I never want you to go outside. Little bird, come to me. Stay with me. I
tepuk tangan dulu dong. Hai, yeay. Perform yang pertama gue mendengar sekitar 5.000 tepuk tangan dari kaula muda. Banyak juga. Yang ada di rumah. Oke. Anyway, gimana kabarnya Jasmine? How's life? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Tadi Iya. Little Bird ya? Iya, Little Oh my Bird. God, itu kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol kan di Iya. Wih, seru banget kaula muda. Tapi by the way, Jasmine Risa kan malam hari ini kumpul kamu from home with New Agia ini ngangkat tema apa kabar musik lokal karya bukan sekedar bisnis. Nah kalau misalnya DC nanyain Jasmine, apa kabar musik lokal? Jasmine sebagai musisi nih kira-kira apa yang mau disampaikan? Sebenarnya musisi lokal baik-baik saja, cuman karena sekarang lagi masa-masa corona ya, Yes, jadi masuk di era new normal banyak juga. ya banyak musisi yang belum bisa konser yang benar-benar konser. Benar, Maksudnya kayak Ketemu, ada benar-benar, penonton yes. di depan ribuan orang, jadi Oke. keresahannya sih cuman rindu hal yang seperti itu. Pokoknya kita ngumpul-ngumpul, Ya, tapi, ketemu juga. Vibes-nya kan beda ya kalau misalnya konser virtual sekarang tuh. Iya benar, tapi dibandingkan sama tahun-tahun kemarin, Yes. tahun-tahun ini kan emang berat banget. Iya. Cuman kalau misalkan kita berpikir berat terus, Yes. pasti karyanya juga bakal Di situ-situ aja. iya di nggak situ-situ bakalan ya. gerak Jadi kemana-mana. menurut Jasmine sih harus walaupun masa seperti ini kita harus tetap berkarya terus sebagai Berkarya, musisi. Iya. produktif Iya gitu benar, kan ya, produktif, benar-benar. Terbukti sih kalau muda dengan Jasmine juga kemarin ngerilis ya itu ya. Iya, yang kemarin benar. kita ngobrol-ngobrol. Iya, di bulan Prambors Desember ngobrol. ya. Benar. Iya, benar. Tapi kalau muda biar lebih detail kali juga ya Jasmine ya. Disi bakalan ngobrol langsung sama yang handal di bidangnya. Karena sesaat lagi Disi bakalan ngobrol sama Kak Juang Manyala dan Capung. Thank you so much. Thank untuk you. Jasmine. Disi jangan kemana-mana dulu Iya. karena habis ini masih bakalan perform lagi. Benar, Oke ya. deh kalau Terima muda. kasih. Yes, sama-sama. Habis ini Disi bakalan ngobrol sama Kak Capung dan juga Kak Juang. Tapi sebelumnya ada yang lewat dulu satu ini.
kondisi di Kumpul Kamu From Home with New Agia. Biar nggak lama-lama ya Kaula Muda, kita langsung ngobrol-ngobrol aja tentang tema kita pada sore hari ini. Apa kabar musik lokal, karya bukan sekedar bisnis? Langsung diisi panggilan aja ya untuk narasumber kita. Yang pertama ada Kak Juang Menyala. Silakan Kak Juang. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Juang. Halo. Halo. Ada begitu. Silakan. Dan yang satu lagi ada Kak Capung. Silakan Kak Capung, tepuk tangan untuk Kak Capung. Pilih-pilih ya. Silakan duduk. Oh my God, kayaknya kita baru ketemu ya Kak ya? Iya. Baru pertama kali ketemu sama Kak Juang dan Kak Capung. Apa kabarnya Kak Capung dan Kak Juang? Sehat. Sehat ya? Oh, di sini, Mek. Iya, Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Di sini atau Aman. ke situ? Ke situ, ke sini juga boleh. Oh. Ke situ ya. Anyway, selamat datang di Kumpul Kamu From Home with You Agia dengan tema kita ya pada sore hari ini. Apa kabar musik lokal, karya bukan sekedar bisnis. Anyway, untuk sedikit mungkin buat kaula muda, Kak Juang ini as musisi, salah satu musisi Makassar yang tergabung dalam sebuah band yang bernama Loka. Betul Kak? Iya. Betul sekali. Kemarin juga sempat membuat suatu 30 konteks ya. Ya. 30 konteks untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Masih muda, kaula muda. Iya. Seru banget ya. Kemarin kolaborasi dengan beberapa seniman Ya. idolanya Kak Juang. Salah satu itu ada Mas Riri Riza ya. Iya. Kemarin juga di bulan Februari sempat ngadain Simplicitas live Ya. konser itu untuk merayakan albumnya Loka. Ya, Ini seru betul. banget. Nah kalau untuk Kak Capung, nah kalau yang ini kalau muda kayaknya nggak ada musisi Makassar yang nggak kenal sama Kak Capung, nggak ada yang nggak kenal. Betul. Band lo nggak gaul kalau misalnya nggak keren kalau nggak kenal sama Kak Capung. Iya. Kalau muda kemarin juga sempat ya Kak. Pusakata Iya, itu sama produksi Is. sama Ya, sampai sekarang. sampai masih. sekarang ya, wah keren banget kaula muda. Nah untuk tema kita nih Kak ya, pada sore hari ini yang tadi Disi juga udah kasih tahu, apa kabar musik lokal karya bukan sekedar bisnis dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu kayaknya masa-masa yang lumayan berat, bukan lumayan berat mungkin berat juga ya, apalagi buat teman-teman musisi. Tapi kayaknya sampai sekarang musisi-musisi Makassar tetap mengeluarkan karya dari tahun lalu, meskipun gak bisa face to face sama musisinya, tapi kita masih tetap bisa ngobrol-ngobrol via telepon untuk interview. Nah, sekarang sih mungkin masuk ke pertanyaan pertama untuk Kak Juang sama Kak Capung. Gimana sih Kak untuk melihat industri musik yang sekarang ini? Mungkin siapa duluan, Kak Capung Bebas, atau Kak bebas, Juang? bebas. Bebas. Kak Juang dulu deh Oh, kalau ya. gitu. lebih Silakan muda. Kak Juang. Ya lebih tua dulu. Oh Kak Juang, Kak Juang dulu kalau gitu. Silakan. Apanya? Kak. Apanya? Gimana nih Kak melihat industri musik yang Oh, itu. sekarang? Sebenarnya kan sekarang kita tuh harus shifting ke digital. Jadi Benar. kita tuh harus tahu bahwa bukan tahu sih, semua orang pasti tahu, tapi mungkin orang tidak sadari bahwa digital tuh bukan lagi hal sementara, tapi digital itu masa depan ya. Jadi Yes. bagaimana sebenarnya kita shifting ke sana. Nah, musisi Makassar sepertinya sudah mulai berlari ke sana, kayak mencoba gimana, kayak misalnya Jasmine Risa ini setahun pandemi ini dia merilis banyak produk, Yes. terus nama-nama yang banyak lah, mungkin juga ada yang saya tidak tahu. Mereka tuh sepertinya sedang melakukan yang saya bilang tadi, Yes. bagaimana tidak berharap lagi kepada off air ya, Yeah. misalnya festival atau Benar-benar. gigs gitu kan sudah tidak lagi menjadi. Jadi apalagi misalnya di luar negeri tuh, kayak di forum-forum di musik di luar negeri kayak misalnya South by Southwest Yes. atau di NEM itu, memang fokus diskusinya itu bagaimana semua industri di tiap daerah itu, tiap negara tidak lagi mengandalkan offline. Iya, Karena benar. ini misalnya label-label besar di Jakarta itu, kalau kita dengar visi misinya itu berubah sekarang. Penghasilan mereka tuh untuk off air itu cuma 30% ekspektasinya memang. Oke. Nah, jadi memang ini dari luar negeri yang tadi saya bilang, dari Jakarta, terus apa yang dilakukan teman-teman di Makassar itu sebenarnya sudah menjadi kesadaran
sangat baik lah untuk Iya. shifting ke digital Benar. gitu. Itu sih pandemi memang ini bukan hal yang menurut saya ya tidak lagi dibahas sebagai masalah, tapi bagaimana beradaptasi Benar, gitu. benar, Jadi, benar. kayak gitu sih. Masuk di era new normal juga ya kayak. Iya ya ini nah yang berbeda tuh dengan industri lain, dengan industri kreatif tuh secara riset adalah riset koalisi seni ya. Yes. Itu mereka bilang industri kreatif sekarang itu memang kalau orang di industri lain bilang new normal. Kalau di industri kreatif malah ini memang normal yang sudah menjadi normal yang sebenarnya. Normal-normal aja iya, gitu, kayak gitu benar-benar. sudah ini menjadi seperti hal yang akan terjadi seterusnya setelah Iya. meskipun semuanya misalnya pandemi sudah kembali sudah berhenti Sudah, gitu, iya. ini akan tetap menjadi adaptasi yang cukup lama gitu. Benar, berarti ya mau sampai kapanpun juga pasti sampai kayak gini-gini aja gitu Iya, ya iya. karena juga udah berakhir, berarti kayak gini aja. Mungkin Iya. kalau dari Kecapung, Sebenarnya mirip Ji sama apa Kayak Juang. yang Juang, cuma paling saya tambahkan kayak yang tadi poinnya yang bilang after pandemi nanti bakal tetap Ji begini-begini Yes. saja. Mau Kak mungkin jelaskan sedikit, siapa tahu salah artikan teman-teman tuh Iya. masa begini terus karena Iya. tidak semuanya juga. Maksudnya begini-begini terus itu tadi yang shifting ke digitalnya. iya, Jadi saya coba permudah saja maksudnya yang Iya. tadi biar tidak salah bahasanya kaprahnya. benar. Jadi maksudnya itu ketika Karyata sudah masuk ke ranah digital itu harus lebih aware sama legalitasnya, lebih kita perhatikan lagi legalitas Karyata ketika di-upload biar nanti Yes. di kemudian hari lagu itu banyak band tidak sadar lagunya itu sebenarnya asetnya mereka tapi karena asetnya tidak dilegalitas dengan baik Yes. akhirnya di kemudian hari baru menyesal kenapa di Kemarin gak kayak gini, bener. jadi, kalau saya sih itu Ji, bukan berarti begini-begini terus konsernya ndak kayak kemarin. Iya. Saya sih harus ada konser. Benar, karena udah capek juga ya Kak, udah Saya kangen 4 kali nonton. mak COVID, 4 kali mak positif jadi. Oh iya, Iya. tapi alhamdulillah sekarang udah negatif ya Kak. Begitu Ji ya sih. Masih positif Pak. Ini ndak tahu Mina. Aduh, bahaya. Enggak. Enggak, udah negatif Nggak, ya. Kalau saya setiap minggu Ji swabnya. Swabnya setiap Iya, minggu kan untuk ada memastikan program juga kan doa. ya. Ternyata emang negatif. Ternyata emang negatif. Kalau udah jangan khawatir, kita juga yang ada di sini semuanya aman untuk mematuhi protokol Yes. kesehatan, memakai masker ya. Kita Iya. juga di sini jaga jarak. Nah, Vaksin kedua besok ya. pokoknya. vaksin. Oh, udah vaksin kedua juga. Kayaknya Juang. Oh Kak Juang, vaksin kedua besok. Prolog Berarti udah aman ya Kak ya? Nah, aman, Insya Allah. Mungkin masuk ke selanjutnya, tapi dari Kak Juang sama Kak Capung mungkin sebagai pelaku industri musik, kira-kira gimana sih Kak untuk memajukan musik lokalnya nih? Dari Kak Juang sama Kak Capung, siapa tahu nih karena kayak gini musik lokal akhirnya ikut kelelep atau gimana? Silakan Kak Juang. Kalau sebenarnya caranya sih kalau ditanya metodenya ya, saya tidak tahu apakah Tips and trick nih ya dari Kak Juang. apakah ini bisa dibilang metode yang tepat atau bukan ya. Tapi kalau yang pernah dilakukan orang tuh sebenarnya Makassar ini kan masih kurang banyak. Maksudnya masih kurang banyak tuh dalam artian agresifnya itu masih tidak. Kurang peka gitu Kak. Bukan. Jadi dia Bukan? kayak belum agresif untuk bikin produk yang lebih banyak lah Oh, gitu. I Nah see. ini, sebenarnya kalau secara kualitas boleh bersaing, bisa Yes. bersaing, tapi untuk agresifnya di movement itu kan Yes. menurutku masih perlu lagi dikejar gitu. Sebenarnya kan musik itu di era ini kan dia butuh bridging ya. Iya. Maksudnya kayak meskipun musiknya bagus, soal musik dan great product itu di musik itu kan tidak ada sebenarnya yang bisa mengkategorikan ini bagus ini tidak gitu, ini jelek gitu. Karena ada pendengar dari 265 juta orang di Indonesia itu. Yes. Misalnya Jasmine bikin musik, ada yang bilang bagus, ada yang bilang tidak. Iya. Mungkin banyak yang bilang bagus, banyak juga yang bilang tidak gitu. Iya. Sama dengan saya misalnya, apalagi saya. Lebih banyak mungkin yang bilang tidak gitu. Nah ini Oke. kan itu contoh bahwa itu
tidak bisa di grid produk tuh tidak bisa didiskusikan lama. Yes. Yang bisa didiskusikan lama itu adalah bridgingnya, bagaimana movement atau campaign atau kalau anak-anak sekarang bilang gimmick ya. Iya, gimmick. Ya Benar. kayak bagaimana sampai ke sana tuh itu yang juga menjadi poin utama gitu kalau kita bicara industri ya. Iya. Karena kan kalau kita bicara musik tuh kita bicara dua hal kalau menurut saya. Iya. Kita bicara musik sebagai karya dan musik sebagai produk gitu. Kalau Benar. kita bicara musik sebagai karya, berarti kita akan bicara tentang grid produk kayak baratnya kayak bagaimana sih misalnya Capung seorang produser gitu. Yes. Karya tuh bicara tentang soundku bagaimana sih? Lirikku bagaimana sih Iya. gitu. Kayak kita belum bicara siapa yang akan dengar, bagaimana caranya sampai ke sana Yes. gitu. Apa isu yang akan kita angkat yang relate dengan pasar gitu. Itu belum ke situ. Tapi ketika kita selesai di studio, kita selesai merekam itu, kita sudah selesai dengan emosional, hal yang sensitif lah gitu ya. Hal yang teknis, akhirnya kita masuk ke membicarakan musik sebagai produk. Oke. Nah itu berarti erat kaitannya dengan market sebenarnya. Nah Yes. itu kan, nah sekarang menurut saya ketika kita bicara musik sebagai produk, bridgingnya yang penting gitu. Bagaimana jembatan menuju ke produk itu gitu. Itu sih yang perlu kita pisah gitu. Bagaimana, kenapa saya bilang karya itu musik perlu juga musik dibicarakan sebagai karya agar idealismenya tidak hilang. Oke. Ya misalnya kalau saya sih masih menjunjung tinggi bagaimana bikin musik yang beda gitu. Iya. Bagaimana bikin musik yang tidak sama dengan orang lain gitu. Mencoba ya eksperimentasinya ke situ. Nah cuman ketika kita bicara, saya juga tidak setuju dengan orang bikin musik terus langsung bicara produk gitu. Iya. Kayak ayo kita bikin musik, ini saya ya, belum tentu Capung, belum tentu Jasmine, belum tentu siapa gitu. Kayak misalnya kalau bikin musik harus yang anak SMA masuk, anak SMA ini mana? Yang dia Tira, Iya. yang di ini kayak gitu. Itu menurutku saya tidak begitu orangnya Iya. gitu. Saya masih lebih menjunjung tinggi bagaimana musik punya journey gitu. Journey satu dia sebagai karya, journey keduanya itu dia sebagai produk. Nah di Yes. produk ini baru kita bicara tentang bagaimana sampai ke pasar gitu. Yes. Itu sih menurutku anak-anak Makassar atau saya pun ya sedang melakukan itu Yes. gitu. Bagaimana dua-duanya ini lebih serius dikerjakan, Yes. musik sebagai karya dan musik sebagai produk gitu. Tadi kalau dari kata Kak Juang agak apa ya, kurang agresif ya untuk Ya. musisi-musisi untuk membuat produk. Ya kadang, sorry misalnya kadang kayak serius sekali di karyanya Yes. gitu. Yang maksud saya tidak agresif ya, Yeah. serius di karyanya gitu. Di Capung dia diproduksi sama Capung misalnya 3 bulan gitu segala macam. Nah dia sudah begadang lah, dia sudah beli perangkat-perangkat yang inilah karena mau liriknya sudah berantem sama personil lainnya. Yes. Tapi pas bicara produk dia tidak dikerjakan gitu. Ada juga yang tidak serius di rekaman, Yes. tapi di produknya diseriusin. Ini kan menurutku karena perlu agresif untuk keduanya gitu, Oke. bukan perlu jago ya. Harus bukan. seimbang gitu Ya, kan ya Kak? harus Benar. sama intensitas bekerjanya Yes. gitu. Nah kalau dari situ Kak mungkin kalau dari segi apa namanya kreativitas musisi-musisi Makassar udah pasti produktif ya semuanya. Ya. Sampai sekarang produktif dan banyak karya-karya baru dari Betul. musisi Makassar. Tapi yang ketrigger mungkin sampai sekarang ini menurut DC dan beberapa orang, apa sih kira-kira yang membuat musisi-musisi lokal itu susah untuk melangkah atau susah untuk masuk atau mungkin dilirik sama label nasional? Kira-kira. Saya jawab dulu. Iya, Atau siapa? boleh silakan Juang Kak. nih deh kalau bicara label nasional. Kak Juang kalau Nasional. gitu, Kak Juang. Kalau sebenarnya bisa juga ya bilang tidak, karena sebenarnya kita punya jejak tuh tidak tertinggal amat Oke. sebenarnya. Kita punya jejak penyanyi tahun berapa gitu sebelum milenium ya. Penyanyi perempuan paling tersohor di Republik ini tuh pernah orang Makassar. Orang Makassar. Iya, siapa namanya Andi siapa Waduh, gitu kayaknya namanya. saya belum lahir ya itu ya. Iya, saya juga belum lahir. Itu maksudnya kita Ternyata punya sudah lama kalau itu udah. kita punya rekam jejak tuh tidak tertinggal amat ya. Mhm. Beberapa juga grup-grup besar di Indonesia ini misalnya yang di co-produce sama Capung, Iya. Is Pusakata itu kan juga bukan orang Iya. sini gitu. Dia orang sini gitu. Jadi kalau kita bicara tadi saya agak kurang sepakat ketika kita bilang bahwa kenapa musisi Makassar kurang mendapat tempat di nasional. Iya. Karena sebenarnya kita punya rekam jejak tidak setertinggal itu gitu. Cuman kalau kita bicara kenapa tidak ada grup band Iya. komplit gitu. Nah, itu menurutku
itu mitos yang sepertinya Belum tugas kita terpecahkan. bersama. Oh, tugas kita Ya, bersama. saya dan Capung itu cita-citanya begitu sebenarnya. Yes. Bagaimana sih? Kenapa sih tidak ada grup gitu yang Iya. komplit yang bisa bertahan gitu? Kenapa selalu solois, Fadli Padi, perseorangan gitu Yes, kan? benar. Perorangan, perseorangan, perusahaan. Ya jadi kayak gitu yang menurutku perlu dipecahkan. Ada band dulu, cuma ya begitu nih, bubar. Ya tidak lama. Yes. gitu. Tidak lama. Nah jadi menjawab itu saya kurang sepaham dengan musisi Makassar kurang mendapat tempat di Iya. nasional. Karena banyak juga musisi di sini yang kompeten, malah di perusahaan-perusahaan besar industri kreatif di Jakarta tuh justru orang Makassar yang menjadi, ini kita bicara primordial Iya. ya. Kita justru banyak orang Makassar yang menjadi leadersnya gitu. Kayak misalnya industri film Indonesia ini bisa tumbuh kembali karena Riri Riza gitu. Oke. Itu kan orang Makassar juga kan. Jadi Benar. saya kurang sepakat dengan itu. Yang saya sepakat itu kenapa kurang grup musik dari Makassar komplit yang bisa bertahan dengan umur panjang. Nah, kalau itu memang masih mitos, itu tugas kita Iya, bersama. berarti itu masih tugas bersama ya Kak. Iya. Masih harus research lagi kenapa kayak gitu. Iya. Tapi tadi juga berangkat dari Kak Juang ya, kalau anak-anak bikin pensi mungkin atau bikin apa ya acara-acara Kampung musik tahu kalau pensi tuh biasanya. kayak lebih mengagungkan gitu istilahnya band-band luar, mungkin karena ikut arus juga kayak musik misalnya mungkin yang sekarang musiknya musik kayak gini, jadi mungkin anak-anak di sini juga ikutnya sama kayak yang di Jakarta, jadi sehingga untuk musisi-musisi lokal mungkin kayak ya sebagai opener aja gitu kayak gitu kan ya biasanya kalau di acara-acara pensi kayak gitu. Tapi pengen tahu dari Kak Juang sama Kak Capungnya, kenapa sih Kak musik lokal di kota-kota lain mungkin kayak Jogja, Bandung gitu kan ya lebih pesat pertumbuhannya ketimbang di Makassar? Ya kalau saya sih sama yang kayak pertama tadi dibilang sama Juang, sehabis produksi dia tidak pikir produknya. Nah itu Oke. imbasnya. Kenapa pensi-pensi di Makassar itu band-band luar terus yang dipanggil selalu tujuannya memanggil band dari luar Iya, Makassar untuk benar. datang ya karena itu kita harus akui kalau memang orang di luar Makassar itu yang biasa dipanggil dia memang fokus sama produknya. Oke. Makanya bisa ada sih beberapa yang ku tahu satu dua sebelum pandemi ya, ada beberapa sekolah membuat pensi dan full anak Makassar yang main. Itu hari ada Makassar Rocksteady sama Oke. Kapal Udara. Di situ agak berita baik menurutku karena ternyata ada tuh dan itu tiketing, maksudnya sekolah itu buat pensi, bandnya ndak ada dari luar, bandnya anak-anak Makassar. Full berarti musisi-musisi lokal dan ya acaranya rame dan acaranya. saya tanya anak-anak bagaimana di sana nih, aman tuh jalan acaranya sampai selesai dan panitianya bilang juga untung dalam tanda kutip ya, Yes. ndak rugi maksudnya begitu dibanding kalau kita lihat acara-acara besar yang sebelumnya yang maksa sekali panggil dari luar ujung-ujungnya kan Oke, ada I cerita-cerita know. seperti itu yang kita dengar. Iya maksudnya itu adalah salah satu kabar baik dan seharusnya teman-teman bukan belajar ya tapi lebih tidak ada salahnya kalian coba ngobrol sama teman-teman yang kayak Kapal Udara dan band-band kayak dia juga ngobrol nih apa sih yang saya tidak lakukan, yang saya tidak tahu, ternyata kau lakukan itu supaya bisa kita sama-sama gitu. Karena itu tadi tidak bakalan jadi seperti di luar kalau produknya masih itu saja. Sedikit-sedikit band A, terus bandnya lagi Juang, band B, bandnya lagi Juang. Itu saja. Itu produknya, maunya lebih banyak lagi. Kalau lebih banyak ya baru bisa kita compare antara band di sini dengan di sana. Oke. By the way sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Juang dan Kak Capung, Disi mungkin mau ngingetin untuk kaula muda, kalau misalnya mungkin ada pertanyaan bisa langsung aja ya tulis pertanyaannya, kalau misalnya yang ada di Facebook, Instagram atau YouTube langsung aja tulis di kolom komennya. Kalau misalnya via Zoom langsung aja klik di kolom message-nya. Nanti akan ada 3 pertanyaan yang dari kaula muda untuk dijawab sama Kak Capung sama Kak Juang juga. Balik lagi Kak ke yang tadi.
beberapa musisi Makassar yang pernah datang ke Prambors ngobrol itu yang tadi Disi bilang curhat gitu kan ya Kak, kayaknya aduh agak susah nih melangkah ke sana Nama lain. bandnya? Ya? Apa nama bandnya? Aduh, nggak boleh disebutin, tidak boleh disebutkan. Adalah ya beberapa. Kayaknya Pung atau Kajuang selain mungkin tadi pengemasannya ya Kak ya, pengemasan si produk ini, mungkin ada hal lain juga yang harus diperhatikan Kak dari Kacapung sama Kajuang. Sebenarnya kalau saya ya, Iya. sebenarnya tuh anak-anak Makassar tuh bukannya ndak mikirin itu. Oke. Kayak soal packaging tuh, soal itu pasti mereka mikirin lah. Nggak mungkin yang masih muda Mungkin ya. Kalau karyanya digitu-gituin aja iya, gitu. pasti mereka tahu sebenarnya. Cuman sebenarnya melalui ini saya berharap juga teman-teman kayak misalnya di Prambors atau teman-teman yang suka dengan industri kreatif gitu mau juga terjun ke industri kreatif tanpa hanya sebagai player gitu. Sebenarnya yang bikin susah di Makassar itu juga adalah Semuanya semua orang pengen player. jadi player. Oh, Iya, oke. jarang orang yang mau ambil posisi kayak misalnya Capung atau saya yang Iya. mau jadi orang belakang layar gitu. Semua tuh kayak Mau di depan aja ke semuanya. ya bukan enggak salah juga ya. Kalau kita bicara ekosistem itu penting ada orang yang mau berdedikasi di bagian Benar. situ gitu. Nah, sebenarnya kalau saya kembali ke soal itu tadi pemilihan line up di pensi dan di event tuh menurutku bukan masalah besar ya. Oke. Karena kalau kita lihat aspeknya bisnis, saya juga ngapain Iya, gitu panggil yang bener. kurang fansnya Yes. gitu kan. Ngapain saya mau bayar yang penontonnya tidak banyak gitu kan. Ya, Bener. itu kita bicara sebagai bisnis. Tapi kalau kita bicara sebagai edukasi atau sebagai development community gitu atau apa gitu ya, itu kita baru bicara tentang bagaimana mengapresiasi produk lokal gitu. Tapi kalau menurutku pensi itu atau festival-festival lain tuh tidak bisa disalahkan juga Yes. karena dia punya kepentingan bisnis di dalamnya gitu. Kan tidak semua orang seperti kita misalnya Benar. bisnis apapun tuh ada CSR-nya kan. Iya. Kalau Anda semua kan jadi ada Iya. juga orang bikin event pokoknya cuan lah gitu benar. apalagi IO yang bikin gitu Iya. kan. Itu kita tidak bisa salahkan. Nah, menurutku yang betul dibilang Capung tadi justru bagaimana sebenarnya kita ini bisa sampai ke pelaku eventnya atau bisa enggak saya main juga gitu benar, bisa benar. enggak Oh datengin gitu langsung gitu, ya kayak kayak, bener. maksudnya Jangan bagi- gengsi lah istilahnya gitu kan. Iya iya itu kan yang banyak tuh orang Makassar sebenarnya punya banyak duit banyak Iya. mau invest di musik tuh banyak Iya. kayak mau invest di apa jadi investor buat label lah investor buat band lah gitu banyak Ji. Cuman si pelakunya aja atau si timnya ini tidak terbentuk dan tidak mau menceritakan tidak mau mempresentasikan itu ke orang-orang yang berpotensi gitu untuk menjadi investor gitu kan. Nah, menurutku ya apa keadaan-keadaan begini tuh harus selesai sebenarnya. Oke. Harus selesai dalam artian kita berhenti lagi bicara tentang ndak depresiasi gitu. Iya. Kayak Prambors bikin atau Prolog bikin festival terus ndak ada band lokalnya bukan salahnya siapa-siapa. Yes. Dia mungkin ada kepentingan lainnya mereka butuh uang gitu. Mereka butuh ada income. Nah, yang mesti disalahkan tuh bagaimana sebenarnya menjadi band lokal yang dilirik, dinotis sama Kita yang harus berpikir juga ya, Iya, Pak, bagaimanapun kreatif. caranya ya. Bener. Kayak gitu. Maksudnya contoh gini. Saya dulu nggak sepakat mungkin ya dengan saya pribadi ini. Nggak sepakat dulu dengan orang yang bilang, wah itu band nah bayar ki pensi untuk bisa main dia gitu. Dulu tuh saya jengkel sekali dengan gitu. Bener-bener. Kayak tindak kreatifnya gitu. Iya. Nah itu saya bicara, waktu itu saya masih sadar bahwa musik tuh hanya sebagai karya. Oke, waktu Saya itu. ya, saya belum sampai di titik musik itu sebagai produk juga Oke. ternyata. Sekarang justru kalau bisa dibayar kenapa tidak? Iya, Misalnya, sekarang kayak gitu ya, Kak? Iya, contoh misalnya yang nonton misalnya Jokowi. Iya enggak? Iya. Yang nonton yang untuk main di istana misalnya kita bisa bayar misalnya 30 juta untuk IO tertentu gitu. Oke. Saya maulah bayar. Yes. Iya enggak? Benar. Kalau saya line up-nya ada Tulus, ada Slang, ada ada siapa lagi terus dinonton menteri-menteri, dinonton investor-investor, iya kan? Yes. Nah waktu itu akhirnya itu kalau kita bicara dia sebagai produk ya, Iya. makanya ini musisi itu harus
apa namanya itu? Durability. Iya, harus Bagaimana dia atau paling tidak percayakan ke orang lah. ya untuk melakukan itu. Untuk melakukan itu. Tapi Kak kalau misalnya nanya nih ya, kan kemarin juga ada prolog fest ya Kak. Ya. Tadi juga seperti yang Kak Juang bilang, coba deketin pelaku eventnya gitu kan. Ya. Kalau misalnya emang musisi lokal itu mau gitu nampil di sana. Misalnya ada musisi lokal nih Kak, tapi ya belum terkenal amat. Ya. Mau nebeng gitu di Kak Juang gimana? Yang susah itu kalau tidak terkenal amat baru lagi nggak bagus. Tapi kalau Kak Juang menyikapi yang kayak gitu gimana Nggak tuh Kak? bagus. Gimana Kasarnya. tuh? Apakah tetap mau aja Yang susah, mungkin? ya yang susah itu sebenarnya adalah ketika kita tidak sadar produk kita di mana. Sorry saya tadi bercanda soal tidak bagus ya. Iya, bercanda nggak bagus. Maksudku gini, kita tuh harus sadar sebenarnya kayak kalau Prolog Fest tuh kuratorialnya bagaimana sih? Oh dia hanya terima yang band-band begini. Iya, Oh nggak usah deh saya kasih masuk. oke. Karena musik hutan. Oh dia hanya terima yang musik-musik begini gitu. Nggak usah deh saya kasih masuk karena bukan kelasku gitu. Iya. Festival apa Rockin Celebes misalnya. Nggak usah deh saya masuk karena nggak begitu kurasinya gitu. Setiap festival itu dia punya sisi kuratorialnya sendiri. Nggak mau diganggu itu. Yes. Dia tidak mau diganggu. Misalnya Prolog Fest yang 2019, kuratornya Capung. Mhm. Dia yang pilih sama Nirwan line up siapa yang main di Prolog Fest. Jadi saya sebagai meskipun saya direktur festival, saya tidak bisa semena-mena minta ini gitu. Iya. Jadi kita itu di festival tuh dia punya kurator. Siapa yang pilih line up-nya, jam berapa dia main, di panggung apa dia cocok gitu. Yes. Itu sisi artistik dalam festival. Nah, misalnya bandmu sudah jelas main di situ, misalnya begini, Metallica, Pantera, Sepultura. Iya. Tiba-tiba Justin Bieber mau kasih masuk lagunya. Itu kan enggak mungkin cocok toh. Misalnya nama festivalnya Waken. Iya. Itu kan enggak ya kayak gitu. Nggak cocok gitu. Begitu kan ya? cara melihatnya sebenarnya. Itu makanya aku bilang pintar-pintarnya kita melihat festivalnya. Oh, misalnya di event ini, oh yang ini cocok. Oh yang main kayak Jasmine yang kayak oh sama aja musikku Jasmine. Mau kak main bisa aja kayaknya main gitu. Itu perlu dilihat juga. Iya. Gitu. Menurutku kita tuh harus peka di situ. Oke, tadi juga sebenarnya itu yang disampaikan Kak Juang adalah sebuah keresahan ya Kak, kalau untuk acara-acara pensi gitu yang aku baca dari artikelnya, karena Kak Juang ini sempat apa ya kayak resah dengan anak-anak Dulu muda kali. Makassar Artikel yang kayaknya 2000 berapa nih? 2000 berapa? mengikuti Artikel 2000 berapa itu? Artikel 2009 iya. mengikuti apa namanya musik-musik yang ngehits di luar, sedangkan kalau di sini kayak cuma jadi opener. Itu kira-kira gimana sih Kak? Maksudnya Nggak adakah semua yang sih. perlu diedukasi dari itu? Udah gini. Prolog Fest Yes. atau Rockin Celebes ya. Atau Sublime. Oke. Sublime itu setelah main Fish, main Loka. Oke. Setelah main Loka, main Melly Guslow. Oke. Jadi bukan opener dong. Berarti selang-seling. Rockin Celebes main kapal udara di tengah-tengah setelah Firsa Besari bisa Oke. ya, kalau nggak salah ya. Habis itu Padi Habis itu, kalau nggak salah. habis kapal udara, Padi ya. Kalau nggak salah Padi. Ada lagi malam keberapanya band dari Tasura apa gitu, Kunto Aji, terus Theory of Diskustik, band lokal, terus The Adams. Oke. Artinya kita perlu tanya orang-orang ini, kayak Theory of Diskustik, kapal udara, bagaimana caranya sampai ke situ? Nah itu tadi yang bilang Capung, tidak ada salahnya sebenarnya kita tanya. Oke. Teman-teman yang sudah jadi line up di Iya. acara besar ya kayak Iya. gitu-gitu. Kayak menurutku kapal udara yang tadi Capung bilang itu kapal udara dan Makassar Rocksteady itu sudah berhasil berarti karena ada pensi yang tiketnya laku tanpa ada band luarnya. Iya, benar. Nah, jadi begini, bukan masalah berarti. Bukan masalah ya. Ini kayak anak kecil kejedok meja, terus yang disalahin mejanya. Padahal Kamu salah. dia enggak lihat. Iya, benar. Iya kan? Kayak gitu. Jadi mungkin artikelku itu 2009. Sekarang Berarti artikel sudah lama kalau muda, tapi ternyata sekarang Kak Juang sudah Iya. berubah lagi ya. Sejak ada Prolog Fest, saya Benar-benar mengubah pandangan. Berarti nanti harus diperbaharui lagi Kak. iya harus Berarti diperbaharui. Artikelnya. Untuk dari artikel Berarti nggak selamanya ya Kak ya. Siap. Musisi lokal itu dijadikan selalu opener. Justru Kalau tadi. kalau di saya ya sama Capung Iya. ya, dan mungkin juga teman-teman yang sering sama kita ya. Itu bukan kita tidak bahas lagi loh soal Oke. itu. Kita sudah tidak di obrolan itu lagi. Mhm. Itu sudah 2012 mungkin terakhir. Oke. 2015 ke atas tuh kita sudah tidak pernah bahas lagi kenapa Semansa hanya panggil ini, Dik. Nggak ada, serius. Kita tuh sekarang bagaimana
kenapa apa yang dilakukan teman kita Teref Diskustik, Natinson, kapal udara menjadi line up Renalin. Oke. Tidak apa-apa sebut merek. Iya, nggak apa-apa, Kak. Apa event-event kenapa dia bisa menjadi line up frontside, kenapa bisa menjadi diterima tour gitu. Saya dengar kabar Teref Diskustik mau tour lagi Finlandia, tapi karena pandemi jadi tertunda. Bagaimana Capung bisa menjadi dipercaya sebagai co-produsernya Pusakata, Yes. yang sudah jelas di Indonesia ini pasarnya sangat besar gitu. Iya. Kenapa di album saya bisa kerjasama dengan Padli Padi, Holil Efek Iya, Rumah Kaca, benar. Ukir Senyawa. Itu berarti apa? Berarti tidak semua, kalau kita mengkategorisasi bahwa semua yang dari Makassar ini mengalami resistensi di industri, tidak berarti. Karena Capung diterima, Di sana. saya diterima, Benar. yang lain diterima gitu. Nah ini yang menjadi tugas kita sebenarnya itu tadi, bagaimana menjadi anak kecil yang tidak menyalahkan meja ketika kita kejedok gitu. Mungkin apa ya, tidak menyalahkan, iya benar yang tadi Kak Juang bilang, jangan menjadi anak kecil yang menyalahkan. Jangan menyalahkan hal yang sebenarnya tidak salah. Benar, tapi kalau misalnya gini Kak, selain mungkin yang tadi musisi-musisi apa namanya yang dibilang tadi agak susah gitu Kak untuk ke luarnya gitu. Selain mungkin dari produksiannya kayak gitu, karena setuju juga kemarin sempat di Prambors ngobrol. Prambors ngobrol itu Rafa sempat ngobrol sama Kak Uga, itu teman Kak Jang juga ya. Hai Kak Uga, kalau Kak Uga nonton. Mungkin Itu kemarin teman. mungkin teman. Kemarin ngobrol di Prambors ngobrol, Kak Uga ini salah satu orang keren juga yang ada di Makassar, tapi lama berkarir di Jakarta, sempat juga memanajeri beberapa musisi-musisi yang keren-keren banget. Dan kata Kak Uga, Makassar tuh banyak banget band-band produktif, band-band keren, tapi ternyata yang kurang bagus adalah manajemennya. Menurut Kak Juang itu gimana? Iya. Benar Sama ya? yang tadi yang saya bilang sama Capung, kita berdua bersepakat musik itu harus dibahas dua hal. Uga tuh yang dia maksud banyak talent itu karyanya bagus. Iya. Dia bagus manajemennya itu Maksudnya di produknya. Maksudnya di produknya. Ketika Yes. dia menjadi produk tidak ada yang mau bawa itu ke sana gitu. Itu begini ya. Kita itu selalu lihat sesuatu, selalu nonton festival, nonton With The Fest, nonton apa gitu. Saya juga suka nonton festival, saya suka nonton semua yang tren lah. Saya mencoba ngikutin juga. Saya tuh kadang-kadang lihat kenapa kita tidak bisa jadi dia gitu. Iya. Itu pertanyaan sederhana ya. Tapi ketika kita mencoba menjawab itu dengan rasa sadar yang penuh gitu. Orang tuh bisa sampai ke sana karena dia itu effort gitu. Misalnya kalau cewek ya, keren menyanyi. Itu kau harus sadari bahwa dia bisa sampai di titik itu karena dia melakukan hal yang jauh lebih besar daripada yang kita lakukan. Iya. Nah, bagaimana dia berpikiran terbuka, bagaimana dia berjaringan, bagaimana skillnya terus dikembangkan. Yes. Nah itu menurutku begitu saya melihat sebenarnya kita melakukan sesuatu ya. Iya. Nah itu mungkin mau ditambahkan sama Kak Capung, Kak silakan. Enggak, mau Kak menambahkan tapi diambil semua Juang. Ih, diambil semua sama Kak Juang jawaban saya. Iya ya rakus memang orangnya ini. Sorry. Iya, kalau saya sih sama, enggak tahu mau ngomong apa lagi. Kalau yang dipertanyakan itu kenapa musisi kayaknya setiap dipanggil ke acara-acara seperti ini selalu ada pertanyaan itu dan Yes. enggak tahu bingung jawabnya karena dinamis sekali sebenarnya juga pola industri itu dinamis menurutku. Oke. Tidak kayak nih Juang buat artikel begini di tahun itu, dia tahun depan bisa saja berubah. Berbeda, iya. Jadi tidak bisa kita memang ya cara yang paling bijak adalah mencoba segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Maksudnya jangan pakai metode tahun 90-an di Iya, tahun ini. itu tulisanku judulnya Iya. kayaknya Revolusi Industri Musik Makassar bagian 1 kan. Kayaknya nanti harus Di diperbarui lagi websiteku. Kak. Nah, Iya. makanya saya kasih bagian 1 karena saya mau menulis bagian keduanya. lagi Oh nanti. oke, berarti soon nanti ada di artikelnya Kak, Iya. yang keduanya setelah diperbaharui. Iya. Iya itu nih saya bilang dinamis. Jadi tidak ada sih yang paling bagus itu misalkan ada teman tak yang berhasil mencapai titik tertentu ya. Tanya segera mungkin bagaimana Iya, bagaimana caramu untuk caranya sampai gitu, situ. benar.
Karena bisa jadi kalau kau tunda tahun depan itu baru pokok dia tanya caranya yang tahun lalu Aduh, sudah berubah terlambat, lagi. benar. Wah, sangat. Kita ini lihat itu di depan mata Instagram. Saya mungkin habiskan 8 giga mungkin untuk Instagram sebulan. Itu kayaknya iya, maksudnya itu kelihatan tuh perubahan. Iya. TikTok, bagaimana ternyata TikTok tuh lebih efektif ya, orang langsung dekat gitu. Nggak ada intro-intronya, nggak ada. Sangat pesat gitu ya, Nah Kak, gitu langsung benar-benar. kayak gitu. Nah ini kan kayak yang sudah banyak kesibukan lain itu agak susah kalau nggak effort memang kejar itu. Iya, berarti ya TikTok sih bapaknya. intinya Saya adalah download TikTok. oh download Saya TikTok download, tapi juga saya nggak Kak. main ya. Oh main juga dong Kak, siapa Saya tahu cuma siapa tahu saya bisa cuma- jadi FYP. saya cuma apa tuh? Jadi trending itu kalau di TikTok kayak gitu. FYP kan. namanya? Iya, FYP. FYP benar pengguna TikTok FYP ya? Iya. Iya. Oh, Pengguna FYP. Coba nanti saya ulas. Trending di sana kalau di TikTok. Nah, berarti intinya adalah kalau misalnya emang ada apa ya? Keresahan seperti ini ya Kak, mungkin bisa istilahnya dirinya. open minded ya Kak. Ya, kembali ke diri Open-minded, coba, Bu. kembali ke diri kita juga, melihat juga peluang. Ya. Gimana caranya? Ini jangan gengsi ya Kak. Untuk maksudnya melihat orang bisa, ih dia bisa kok gue nggak bisa sih. Ya nanya gitu, Ya. gimana caranya dia bisa biar kita juga bisa jadi seperti itu. Ya. Dan yang pastinya untuk apalagi promo-promo kayak gitu berarti emang diperlukan sumber daya manusia juga. Sebenarnya kan saya kayak Bara Suara misalnya, dia Iya. punya akses untuk upload Instagram dulu. Misalnya Salon Seven, cuman Salon Seven yang bisa main di RCTI. Iya. Sekarang Bisa. semua orang iya merek lagi di RCTI. Ya maksudnya maksudnya gitulah. Bagaimana itu kita bisa lihat jangan di mentang saya sekarang lihat siapa nih? Ini junjungan semua orang ya. Iya, The Beatles. Kayak Beatles gitu. Bagaimana Paul McCartney sampai di posisi itu tidak segampang kalau dia bisa saya bisa juga gitu. Iya. Tidak segampang itu. Realistis gitu kan Iya, ya. itu mesti Intinya harus bisa terima kalau memang kita buat sesuatu yang tidak bagus tuh terima. Oh memang tidak Adalah kurangnya sumber daya manusia. Kurang